Artinya kita pun apa tindakan yang akan mereka ambil, mau nyetop mobil atau apa nanti diskusi dengan kita. Lalu kalau itu apa, iya kita iya kan. Kita iya kan. Ya Allah luar biasa nih. Kemudian kalau Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sahabat pemirsa Sisi Lain Aspen, senang dan bahagia kembali kita berjumpa di layar kaca ini bersama sahabat semuanya. Terima kasih telah setia di channel ini dan juga bagi sahabat yang telah membagi-bagikan channel inspirasi ini. Jembatan Peduli Anak Negeri. Kita memanggil orang-orang yang penuh inspirasi untuk penguatan inspirasi yang kita punya, dan alhamdulillah kembali kita kali ini kedatangan orang spesial yang akan berbagi buat kita. Nama beliau ini adalah Nurza Febrianto. Iya. SS. gelarnya kalau akademis ya betul. SS ya. Ya, Sarjana Sastra. Sarjana Sastra. Nanti kita ulik sarjana sastra apa kah beliau. Dan beliau sahabat adalah foundernya dari Sekolah Alam. Panggilan sehari-hari beliau adalah Pak Anto. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto. Sehat Pak Anto? Alhamdulillah betul. Alhamdulillah. Pertama sekali terima kasih telah sama-sama, Pak Zul. Bisa hadir di ruangan Tertunda ya Pak Zul ya. Tertunda ya. Kita maklum bahwa Pak Anto orang yang dibutuhkan banyak orang. Enggak juga Pak Zul. Anto beririsan kan Pak Zul. Beririsan ya. Masya Allah, luar biasa nih Pak Anto ini sahabat. Yang menginspirasi itu beliau ini founder Sekolah Alam, dan kita mungkin seputar pendidikan bicara kita ya Pak Anto ya. Kita akan ulik pertanyaan demi pertanyaan buat Pak Anto hingga menginspirasi sahabat-sahabat kita dan termasuk yang mewawancaranya. Pak Anto anak keberapa sih Pak? Anak sulung. Anak sulung. Anak bungsu. Oh, si bungsu di situ, si adik di situ. Betul. Masya Allah, anak tunggal ya. Masya Allah, tunggal beleng ya. Si busu indah dia. Iya. Oke, Pak Anto dulu sarjana sastra. Sastranya sastra apa sih Pak? Inggris Pak Zul. Oh, Inggris. Di Unan. Oh, di Unan. Itu BP berapa Pak? Masuk 2000 Pak Zul. 2000 ya, BP 2000 masuk 2000. Memang hobi bahasa Inggris dari dulu? Enggak sih Pak Zul. Oh, enggak ya. Jadi kalau jurusan, pemilihan jurusan itu kan ya namanya dulu kita SMA ya Pak Zul. Ya. Apa kawan pilih kita pilih, apa betul. Saran dari misalnya bimbel atau apa kita ikuti ya. Ya kita ikutilah. Tapi memang kan kayak gini, kalau bahasa sastra Inggris kan juga memang harus ada irisan, kalau harus mesti pandai bahasa Inggris itu kan pastilah. Kalau kita taunya yes, no, oke. Kalau kata tapi memang sedikit hobi lah waktu awal sebelum waktu SMA kali ya. Enggak terlalu sih Pak. Terlalu ya. Pak Zul. Cuman ya apa? Nah itulah Pak Zul. Terkadang kita di masa SMA itu, dan mungkin juga anak-anak SMA sekarang, masalah terbesarnya itu adalah tidak mengenal potensi. Iya, betul. Ada fakta Pak Zul. Apa Pak? Penelitian di tahun 2014 itu 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Berarti kita kumpulkan 100 orang di lapangan. Berapa persen Pak? 87 salah jurusan. Salah jurusan. Jadi kalau kita kumpulkan di lapangan 100 orang, 87-nya salah jurusan. Jadi tiga yang benar ya? Cuma 13 yang benar ya? Dan itu karena mereka nggak tahu, nggak sadar. Mereka itu potensinya apa? Iya. Kemudian akan memilih karir seperti apa? Seperti apa ke depannya? Ya, mau jadi apa? Betul. Begitu ya? Karena SMA itu kalau di sistem pendidikan kita, SMA memang pintu masuk ke karir sebetulnya. Betul. Jadi kalau salah memilih jurusan, itu kan panjang, dampaknya kan panjang. Salah memilih jurusan, kemudian tentu tidak perform di situ, kemudian lama selesainya, terus kemudian maaf ya mungkin ada yang mungkin selesai dari situ mungkin capaiannya kurang maksimal. Betul. Terus lama dapat pekerjaan, terus akhirnya ujung-ujungnya lama menikah dan seterusnya begitu. Jadi sebetulnya SMA itu titik masuknya di situ sebetulnya.
Titik masuk masa depan ya. Iya, merintis secara karir ya. Itu sebenarnya SMA itu sudah mulai harus agak detail kita ke anak-anak sebetulnya. Jadi karena di pendidikan kita memang di SMA lah semuanya. SMA ya. Iya, betul. Kalau begitu Pak Anto adalah orang yang salah yang jadi benar. Kalau rubahnya mungkin begitu. Gara-gara salah milih jurusan, akhirnya bahasa Inggris, tapi akhirnya berujung kepada founder, pendiri lembaga pendidikan sekolah alam. Masya Allah. Sekolah pun sebetulnya tidak di hati juga Pak Zul. Jadi sebenarnya sekolah mana yang tidak di hati? Jadi gini, jadi dulu itu setamat saya kuliah 2000, jadi 2005-an itu. 2005-an saya nganggur di sini 8 bulan lah Pak, di Bukit Tinggi ya. 8 bulan. 8 bulan. Jadi kan dulu pilihannya tidak banyak ya Pak Zul. Tentu ya mungkin ada yang ingin PNS misalnya, atau mungkin kerja di lembaga keuangan misalnya, tidak banyak kan. Akhirnya 8 bulan ya ngapain gitu. Akhirnya memutuskan berani untuk merantau ke Jakarta lah, standar lah ke Jakarta. Iya. Nah, dulu itu ketika mendiang ayah masih hidup itu, beliau nyuruh begini, ambillah akta 4 di UNP katanya. Jadi biar saya ngajar. Oh iya, dulu bisa mengambil akta 4 gitu. Iya, jadi saya udah istilahnya udah hitam putih lah sama mendiang ya. Tidak akan jadi guru gitu. Tidak akan jadi guru. Oke. Jadi agak sedikit inilah dengan ayah gitu ya. Kemudian merantau gitu ke Jakarta, saya numpang di rumah teman gitu 1 bulan lah. Jadi selama sebulan kita masukin lamaran lah Pak. Apapun gitu ya, karena merantau kan apapun dimasukkan lah gitu lamaran. Nah yang manggil itu dari sekolah betul. Dari sekian banyak lamaran, yang manggil cuma sekolah yang manggil. Akhirnya waktu itu di 2006 sisa uang di kantong kalau nggak salah 300.000 Pak Zul. 300.000 kalau nggak salah ya. Malu lah minta ke orang tua ya. Akhirnya udahlah ambil aja lah. Maksudnya dicoba ikut proses lah gitu. Proses akhirnya keterima Pak Zul. Oh, diterima ya. Diterima sekolah itu sebuah sekolah internasional di daerah Parung waktu itu. Terima di situ. Terus saya kabari ke ayah, ke orang tua gitu ya. Orang tua saya ketawa betul. Karena awalnya kan disuruh ambil akta awalnya sudah jadi guru kan. Nggak bakal. Iya. Akhirnya jadi guru juga kan. Jadi waktu itu emang motivasinya ingin bertahan hidup sih Pak Zul. Oh iya, gitu. Pokoknya apa pekerjaan, pokoknya asal dapat uang lah kan gitu. Asal dapat uang, mana yang cepat manggil ya? Iya betul. Andai kata beda jalur yang manggil dulu beda hasilnya. Jadi awalnya saya di situ dulu setahun, di tempat itu setahun. Memang secara lot pekerjaan memang banyak ya. Banyak ya. Saya dikenalkan dengan quality control pengajaran yang memang agak rigid ya gitu ya. Tapi sebetulnya itu ditempa sebetulnya. Oke. Setelah itu setahun di situ di pekerjaan kedua saya kerjanya di LSM Pendidikan. LSM Pendidikan. Jadi itu bergerak di bidang. Jadi waktu itu job desk saya adalah memberikan pelatihan guru-guru madrasah ibtidaiyah di sebuah kecamatan di daerah Parung di Bogor waktu itu. Parung Bogor ya. Jadi waktu itu kita lembaga kita itu ada kerjasama dengan sebuah funding dari Australia ya, HouseAid waktu itu. Kemudian setahun saya di situ, tapi memang kalau untuk pekerjaan memang di weekend ya Pak Zul. Jadi kita memberikan pelatihan, pendampingan tentang pengajaran lah gitu. Iya. Kalau sekarang orang mengenalnya kurikulum merdeka lah. Betul. Jadi istilahnya sebelum muncul ke kurikulum merdeka itu jadi ada. kontennya kurikulum merdeka itu dulu sudah kita kerjakan lah gitu ya. Oke. Nah terus setelah itu setahun, nah baru kemudian saya kenal dengan sekolah alam. Jadi setahun situ kemudian saya apply lamaran ke sekolah alam Bogor waktu itu. Dan lucunya dulu waktu ke sekolah alam Bogor itu motivasinya sebetulnya motivasi ini Pak Zul. Waktu itu memang secara ini situasinya saya akan menikah.
Oh gitu. 2008. Oke. Jadi supaya ditanya calon mertua. Betul sekali. Anda betul. Supaya ditanya. Kerja di mana gitu ya? Kerja di mana? Oke. Kan ada lah gitu ya. Cek centang biru lah. Centang biru, Ada ya. gitu ya. Nah, ada. Jadi motivasinya itu. Gitu. Jadi yang lucunya itu saya baru keterima, baru seminggu masuk di situ, bergabung di Sekolah Alam Bogor, langsung mengajukan cuti menikah. Wah, ini orang luar biasa. Baru seminggu diterima kerja ngajukan cuti ya. Iya. Tapi maklum manajemennya. Yakinnya diberikan ya kan, Karena memang syar'i kan. Syar'i ya betul Syar'i ya. kan. Dan itu juga hak bagian dari karyawan ya. Walaupun baru seminggu. Untung bukan 2 hari ya. Dan itu tidak saya sounding ketika wawancara, Pak Zul. Oke. Saya ingat ya tidak saya Betul. sounding ketika wawancara. Jadi ketika sudah bergabung, sudah saya ikut seminggu di situ, Baru disebutkan. saya datang ke manajemen, saya kasih undangan. Pak, Ibu, izin saya mau ambil cuti menikah. Menikahnya di mana? Di kampung, di Bukit Tinggi. Iya. Oh, aduh, izinnya lama ya. Oke. Gimana ini orang waktu itu. Jadi Tapi dikasih izin begitu ya. izin. Nah, begitulah Pak Zul. Oke. Berarti kalau sekolah alam itu berapa lama Pak pengalaman di sana, Pak? Kalau di sekolah alam itu, di sekolah alam Bogor itu saya 5 tahun, Pak Zul. 5 tahun. Wow. Jadi wow. saya itu awalnya itu kalau waktu itu ya, Iya. jadi awalnya itu dari namanya itu asisten fasilitator namanya. Dulu. Iya. Jadi ketika yang apply itu, Pak Anto pegang. iya, jadi satu kelas itu ada 2 orang guru. Satu kelas 2 orang guru. Jadi saya waktu itu setahun pertama itu di asisten fasilitator lah, asisten kelas, asisten guru lah. Oh iya. Setahun, kemudian berikutnya saya jadi guru kelas gitu. Di tahun keempat saya dipercaya jadi wakil kepala sekolah. Oh, sempat jadi wakil kepala sekolah ya. Wow. Jadi, Kalau ini sudah suhu nih. Kalau sudah wakil kepala sekolah ada suhu nih. Pantas bukan sekolah alam ya. Oke. begitu jalannya di situ. Ya, terakhir begitu. Itu kader begitu ya. Pengalaman 5 tahun 5 tahun di sekolah alam. Iya. Ya sebelum jadi LSM di bagian bergerak di bidang pengembangan sumber daya kali ya. Di LSM itu ya pengembangan kapasitas guru ya, lah. kapasitas guru ya. Terus, Jadi memang menjurus terus kayaknya nih. sepertinya begitu karena mungkin skenarionya begitu ya, Bas. Iya, Kita tidak dulu ketika menjalani juga ini apa gitu ya. Betul. Episodenya kenapa begitu turun naik begitu kan kita nggak paham kan. Ketika kita sudah lewat dari situ baru kita bisa ambil kesimpulannya, inti-intinya begitu. Oh, ternyata ini ya rahasianya. Rahasia begitu ya. Oke. Gitu. Baik, Pak Anto. Jadi kita mau tahu nih, sekolah alam, sekolah yang ada di alam. Oke, betul ya. Ini saya sebagai masyarakat. Sekolah alam, sekolah yang ada di alam, ya kan? Benar begitu sih, Pak Anto? Atau apa sih sekolah alam itu? Iya. Kalau memang banyak yang bertanya begitu, apa sih sekolah alam? Terus kalau secara gampang, saya akan menjawab sekolah alam itu adalah sekolah yang menjadikan alam itu sebagai ruang belajar. Oke. Kemudian media belajar, kemudian objek yang dipelajari. Nah, itu yang bahasa gampangnya. Jadi alam kita jadikan sebagai media belajar, ruang belajar, dan objek yang dipelajari. Yang berbasis kepada potensi dan kearifan lokal. Jadi masing-masing sekolah alam jadi beda-beda ya. Serupa tapi tak sama. Misalnya sekolah alam Bukit Tinggi dengan sekolah alam Minangkabau di Padang itu serupa tapi tak sama. Jadi pilar-pilarnya sama tapi aplikasinya beda karena potensi dan kearifan lokal kita jadikan sebagai sesuatu yang kita pelajari ke anak-anak. Betul ya. Jadi sebetulnya sekolah alam itu memang sekolah yang berbasis pengalaman. Pengalaman itu pengalaman melihat, merasakan, terus mengobservasi, belajar dari fenomena yang ada, kemudian baik itu fenomena alam dan fenomena sosial, kemudian di akhir kita mengikatnya dengan hikmah begitu. Nah, jadi sebetulnya belajar sekolah alam itu sebetulnya mempunyai tujuan besar bagaimana
anak-anak itu salah satunya ya memahami bagaimana Allah menciptakan dunia ini dan seisinya, kemudian bagaimana caranya dunia dan seisinya ini tunduk kepada Allah gitu. Waduh, ini. Jadi apapun yang anak-anak apapun yang siswa anak-anak hadapi, baik itu senang atau mungkin kurang menyenangkan bagi mereka, sebetulnya itu adalah sebagai proses yang kita sengaja sebetulnya, sehingga mereka bisa ambil hikmah di situ. Waduh. Jadi pengalaman itu yang kita hadirkan kepada anak-anak. Terkadang kan begini Pak Zul. Iya. Kalau kita selaku orang tua, tentu sepanjang kita hidup sampai sekarang ya, sampai umur kita sekarang, tentu ada masa-masa kita sedang di bawah. Iya, ada masa-masa kita mungkin lebih baik situasinya. Nah, terkadang beberapa orang tua yang memang situasinya lebih baik begitu. Ini beberapa ya Pak Zul, Iya. lebih baik. Mereka tidak ingin anaknya mengalami situasi yang sama. Yang sama seperti dirinya. Betul. Jadi Kalau dia orang susah dulu, sekarang dia senang, Iya. dia susahnya dulu itu dia tidak mau ikut. biarlah ya saja. Gitu. Iya. Dia beberapa Betul. ya, tidak semua ya. Jadi, ada yang beberapa orang tua yang tidak mau anaknya susah seperti dia gitu. Iya. Nah, kita di sekolah gitu, apa yang kita lakukan sebetulnya memang beberapa momen, beberapa program yang kita create itu memang membuat anak-anak susah sebetulnya. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi jangan kira. Versi mereka ya. Jadi jangan kira berpikir di sekolah alam itu sekolah yang senang-senang bagi anak. Bukan. Karena sebetulnya baru kita set ya, kita rancang bagaimana sekolah, pengalaman yang kita hadirkan itu memang pengalaman yang menyenangkan untuk mereka dan pengalaman yang kurang menyenangkan bagi mereka. Oh memang harus masuk itu ya. Iya, karena ketika gini Pak Zul, ketika mereka berhadapan dengan pengalaman yang menyenangkan, maka karakter yang muncul, pribadi yang muncul, itu tentu yang istilahnya semua orang suka. Iya. Dia akan baik, dia akan ngikut betul. dan sebagainya. Iya. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan situasi, misalnya begini, Iya. ketika camping ternyata tendanya basah, Betul. semuanya basah, kehujanan, kemudian dia marah-marah, kemudian dia bentak-bentak, dan ternyata itu belum pernah keluar selama ini gitu. Betul. Nah, bagi kami guru, fasilitator kalau kami di sekolah menyebutnya, itu sebuah bahan, sebuah cerita yang bisa kami diskusikan kepada orang tua. Oh, ternyata karakter ini yang selama ini nggak muncul, di sini muncul loh Ibu. Ketika dalam keadaan bermasalah, nampak aslinya. Nampak aslinya. Iya. Nah, makanya penting kita hadapkan dengan situasi-situasi seperti itu. Iya. Misalnya kita punya program backpacker, jadi jelajah kota. Jadi kalau backpacker itu kelas 5 dan 6. Jadi kalau backpacker kelas 5 itu kita ke kota terdekat, Batu Sangkar, Padang Panjang. Kalau kelas 6 itu ke ibu kota provinsi. Itu pakai mobil kan? Jadi backpacker itu pengertiannya adalah perjalanan yang hemat. Oh perjalanan hemat. Jadi mereka benar, ya. sehemat mungkin. Naik angkot boleh, naik bus boleh, numpang pun boleh. Jadi ada nyetop kendaraan pun. Oh sampai gitu? Iya, naik pick up misalnya. Nah, ketika berhadapan dengan situasi demikian, anak-anak yang mungkin maaf Pak Zul dari keluarga yang mungkin berada gitu, ketika dihadapkan dengan situasi begitu akan muncul tuh leadershipnya akan muncul. Iya. Bagaimana dia melihat masalah, mencari solusi akan muncul. Oh iya benar ya. Kita stop aja lah bus ini ya Bu. Itu misalnya, atau kita naik ini aja lah misalnya. Jadi ketika perjalanan itu misalnya kalau untuk contohnya backpacker itu peran dari guru, peran dari fasilitator itu diminimkan. Oh gitu. Jadi kita hanya sebagai istilahnya mendampingi, kalau istilah di kaminya sebagai mercusuar saja. Betul. Hanya melihat saja anak-anak itu. Artinya kita pun apa tindakan yang akan mereka ambil, mau nyetop mobil atau apa nanti diskusi dengan kita. Lalu kalau itu apa iya kita iya kan. Kita iya kan. Ya Allah luar biasa nih. Kemudian kalau misalnya kalau mereka, jadi opsinya itu dari awal, dari proses itu memang dari awal kita jelaskan. Dari awal itu prosesnya dari mereka mulai merancang akan kemana. Misalnya kita ke Batu Sangkar, jadi mereka akan rancang apa saja spot yang akan dikunjungi.
Kemudian juga termasuk menginap di mana. Mereka akan searching di Google. Oh iya, pintar. Mereka kemudian presentasi, kita akan ke sini, presentasi kepada orang tua, kita bantukan untuk menghitung-hitung gitu, budget dan segala macam. Nanti ketika di pelaksanaan, mereka akan akan kunjungi spot-spot yang sudah mereka tentukan tadi. Nah, guru memang sebagai pemerhati ya, jadi sebagai seperti berada di luar lapangan lah gitu. Melihat prosesnya. Jadi termasuk ke opsi jalan misalnya, jalan kaki, karena memang dari titik A ke titik B opsi angkotnya nggak ada gitu. Berarti kita diputuskan untuk berjalan. Jalan kaki misalnya, pakai hujan misalnya, pakai plastik misalnya, atau ini yang penting sampai tujuan. Nah, kemudian termasuk ke di penginapan misalnya begitu. Nah, tapi karena namanya ini baru di SD misalnya, kalau penginapan biasanya kita memang rekomendasikan yang nyaman kepada mereka, karena kalau berjalan kan sudah capek ya. Jadi istirahat juga harus cukup. Itu untuk SD. Nah, kalau untuk SM kalau SMP kita menyebutnya SM, sekolah menengah. Dia sudah juga ada SM-nya ya? Sudah ada SM-nya, sekolah menengah, atau kami menyebutnya SM itu Surau Mudo. Oh, Surau Mudo. Betul. Jadi kalau untuk teman-teman yang di Surau Mudo, itu memang levelnya lebih naik lagi kalau untuk kegiatan seperti itu. Jadi kalau tempo hari kita ada susur pantai namanya. Jadi selain mereka menyusuri pantai di daerah Pariaman, mereka juga live in namanya, tinggal dengan penduduk, kemudian di rumah penduduk kayak KKN ya? Iya, mini KKN lah. Mini KKN ya? KKN. Keren juga. Kemudian mereka ada kegiatan dengan kalau KKN itu kita ada bakti masyarakat kan gitu tuh. Kalau versi mereka kemarin itu mereka mengajak anak-anak di kampung situ, kemudian mereka adakan game sederhana, kemudian game kebersamaan gitu. Nah, terus setelah itu mereka berbagi lah. Ada. Itu berapa hari? 1 hari? Kalau untuk SMI itu kemarin 4 hari. 4 hari? 4 hari. Gila sekali. Kalau untuk SD itu 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam? Di Padang. Kalau SMI, SD itu Payakumbuh, Padang Panjang. Jadi hari pertama ke Payakumbuh, hari kedua ke Padang Panjang. Mereka explore titik-titik mana yang bisa dijadikan sebagai tempat pembelajaran lah. Itu biasanya di bagian apa yang dimasukkan? Kalau yang dikejar di situ kan banyak tempat tuh, Pak. Atau mereka milih? Mereka milih. Oh, gitu. Mereka milih. Mana yang seru buat mereka? Yang seru ya. Jadi asik ya, kita dibawa pikiran kita menjadi anak-anak sekarang itu baru itu program itu saja, belum bagi program yang lain. Jadi sebetulnya di sekolah alam itu memang basisnya kegiatan. Basisnya gitu, aktivitas ya. Karena yang dinilai salah satu nilai sekolah alam adalah bahwa kita sebagai sebuah lembaga pendidikan, sebagai sebuah sekolah, bagaimana sekolah ini bisa menjadi wadah untuk bisa bisa sebagai tempat wadah untuk melihat kecenderungan potensi anak. Potensi keberminatannya di mana. Jadi betul. Jadi dari sini sebenarnya sudah bisa terpetakan bagi kita. Ini potensinya ini, ini potensinya ini. Iya. Kalau di kami itu di kami itu dari serangkaian banyak aktivitas yang kami lakukan di sekolah alam, itu kami bagi menjadi 2 hal besar. Apa tuh, Pak? Satu enjoy, yang kedua easy. Mana kegiatan yang bagi mereka itu senang mengikuti. Atau yang mana mudah? Mana yang mudah mengikuti. Yang pertama itu sortirannya adalah mana yang mereka senang. Senang dulu. Senang dulu. Ciri-ciri senang itu banyak, Pak Jo. Salah satunya mata berbinar. Bibir tersenyum. Iya, mata berbinar. Kemudian lupa waktu mengerjakan. Lupa asik mengerjakan itu. Kemudian selain itu kalau sudah enjoy, lupa waktu dan mau terus-menerus itu saja. Tapi mata berbinar itu salah satu poin penting di kami. Gitu. Karena itu tingkat antusiasnya lebih tinggi ya. Nampak di situ. Nampak ya, betul ya. Nah, kemudian kalau sudah nampak enjoy di situ, baru kemudian di tahapan easy, mudah mengerjakan. Ya? Misalnya kalau kita ada kegiatan ini misalnya merakit bunga gitu ya. Anak A itu bisa menyelesaikannya 30 menit gitu. Anak B 90 menit itu sudah dengan banyak dorongan menyelesaikan.
bagi anak A ini udah mudah mengerjakan. Iya, Berarti itu salah satu bagi kami itu melihat indikator ini indikatornya ya. kecenderungan ya. mudah mengerjakan. Oke. Nah, kalau sudah sampai di tahapan SM, di tahapan SMP, naik ke level namanya excellent namanya. Hasilnya bagus nggak? Nah, kalau hasilnya bagus, kemudian sampai ke tahapan terakhir itu namanya earn, menghasilkan. Baik itu menghasilkan manfaat, baik itu menghasilkan secara materi. Tapi kalau untuk earn itu sudah sampai ke tahapan SMA. SMA-nya juga ada. Belum. Kita terkaget-kaget nih. Jadi dikira oke. Jadi 4B. Jadi yang pertama itu enjoy and easy di tahapan SD sekolah Enjoy dasar. easy sekolah dasar. Kemudian tahapan Menengah. SM itu adalah excellent, hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Dari semua yang mereka kerjakan. Kemudian nanti di tahapan SMA itu earn, menghasilkan. Oke. Nah, jadi Ini kita baru sampai di hasil bagus ya. baru di E yang ketiga nih. Iya, ketiga ya. Sampai ke E yang keempat. Nah, kalau misalnya tahapan 4E ini dilalui dengan wajar tanpa banyak intervensi dari orang dewasa gitu. Maka yang kami percaya adalah 4E ini kalau sudah dilalui dengan wajar, ini akan memudahkan si anak, memudahkan orang tua untuk pemilihan penjurusannya kelak di bangku akhir SMA. Oh gitu ya. Ya, jadi karena ketika anak-anak di masa-masa kritis di usia 17-18 tahun, ketika mereka akan memilih perkuliahan, perkuliahan tentu akan berujung ke karir kan, Pak Zul, berujung ke karir. Maka itu memang betul-betul harus confirm di si anaknya, kemudian juga harus dibantu meyakinkan oleh gurunya, kemudian juga orang tuanya. Karena ini akan sangat berhubungan erat dengan masa depanmu nanti. Oke. Jangan sampai kamu salah jurusan, salah memilih, karena itu akan buang waktu, buang energi, buang materi gitu kan kalau salah pilih jurusan. Cukuplah kita gitu Iya, ya. yang 87% salah jurusan itu tadi. 87% itu salah jurusan. Karena kalau sudah kalau misalnya di pengertian di kami ya, kalau misalnya si anak itu sudah secara memiliki karir yang tepat, maka itu fungsi dia sebagai khalifatul fil ard itu sebagai pemberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi keluarganya, bagi sesamanya, bagi alam ini, itu akan mudah terwujud. Artinya menjadi manusia yang bermanfaat ya. Betul, untuk dirinya, alam, lingkungan dan keluarganya. Betul, karena itu sedikit banyak pasti berhubungan dengan materi. Oke. Materi berhubungan dengan pekerjaan. Iya. Nah, kalau itu sudah bisa, kalau itu tercapai, tentu akan memudahkan si anak masuk ke tahapan hidup berikutnya. Oke. Menikah dan sebagainya. Tuh. Panto, saya jadi dari pembicaraan Panto, saya jadi memori saya jadi muter panjang nih. Contoh begini, ini kan sekolah alam tuh di kota ya. Di kota ya. Di kota ya. Saya jadi muternya. Luar biasa. Sekolah alamnya tapi di kota ya. Tapi nusa alamnya dapat ya. Pertanyaannya kayak begini Panto. Kalau kita hitung-hitung ini bisnis, saya mencoba mengkalkulasi bisnis ini. Itu sekolah itu wajar ya dua antara bisnis atau sosial ya. Kalau saya lihat itu tanah, kalau nggak salah dulu kita bicara, tapi mohon maaf ini saya tidak, apakah boleh ini dibuka atau tidak? Saya pernah dahulu Panto ada di situ satu ijo itu sempat satu berapa dulu di Ya itu kan harganya luar biasa tuh. Tambah konon kabarnya tanahnya dikontrak. Iya. Betul ya? Betul. Pak, saya mikir, saya dengar juga yang ini uang sekolah dulu 100, 200 atau berapa yang sampai hari ini berapa sih Pak? Jumlah anak? Enggak, uang SPP anak berapa? SPP sekarang kalau untuk SD 420 untuk yang baru ya. 420 ya. Iya, yang baru. Kalau yang lama masih 360. Oh iya dulu atau mungkin dari awal-awal kayak gini, saya dari awal kita kan sempat komunikasi dengan Pak. Oh iya, dulu awal masuk dulu 250. 250 ya? Dulu, aneh 2016 ya. Pak, kalau itu hitungan saya, kalau hitung bisnisnya nggak masuk sih Pak. Iya, nggak masuk memang. Bener Pak ya? Iya, nggak masuk memang. Itu kan tanah disewa, itu dengan harga berapa sih Pak?
Ini nominal Boleh, kalau boleh dibuka sih. Ini kan orang pasti pemirsa bertanya nih kan, agar sebenarnya saya ingin tahu lebih dalam kenapa harus sekolah alam ini ada. Tapi kita boleh hitung dulu nggak ini sewa tanah berapa Pak? Oke. Maaf nih, ini agak rumit ini ceritanya. Iya, agak rumit ya. Oke, kalau untuk sewa tanah ya, di Bukit Tinggi ya Pak Zul. Iya. Bukit Tinggi itu ya, karena Bukit Tinggi kan tanah agak Lumayan. Iya. Dan agak susah carinya yang luas Iya, Pak iya. Zul. Betul. Agak susah mencari yang luas, dan itu dalam kota dan Tapi ini sempat lama juga ya. 1,5 tahun mencari. 1,5 tahun. Ini titik ke 55. Titik ke 55. Iya. Akhirnya dapat ya. Akhirnya dapat. Iya, Dari iya, ujung iya. ke ujung mencari Pak Zul, dari ujung ke ujung lah. Oke. Jadi kalau untuk besaran ya besar, lumayan juga sih Pak Zul. Lumayan Jadi ya. Untuk Lumayannya berapa nih? Kira-kira range seberapa? range dalam kota ya Pak Zul. Iya. Untuk sewa per 10 tahun itu sampai ratusan juga Pak Zul. Ratusan juga ya? Iya. Ratusan rupiah terus jadi ratusan juta nih Pak? Juta Pak Zul. Masya Allah. Investasi. Oke. Siap. Karena kebutuhannya demikian Pak Zul. Betul. Karena kan ini memang ini ya yang sebenarnya di tengah kota itu ya memang terbayang lah kalau kota Bukit Tinggi Pak. Iya. Dan kita dapat memang sebenarnya strategis loh Pak. Iya. Sehingga memang kalau orang di HP 2 jalan dan di pinggir jalan sebenarnya. Dari pinggir jalan itu ada jalan satu di belakang bypass, Iya. di depan jalan Muhammad Yamin kan. Jadi orang mengantarkan mau ngantar jemput juga ini kan. Coba kalau berbelok-belok masuk ke dalam hutan misalnya. Repot juga kan? Repot juga. Jadi ada dengan harga segitu kita lihat sisi keuntungannya demikian, tapi dalam kota akses orang tua gampang Iya. dan sebagainya. Iya benar ya. Dengan harga segitu kita lihat sisi keuntungannya demikian, tapi dalam kota akses orang tua gampang dan sebagainya. Iya benar ya. Antar satu lagi, kalau soal kisaran bangunan Pak, kisaran bangunan kalau boleh nih. Kisaran bangunan, ini yang terbangun ya Pak? Yang terbangun nih, yang terbangun. Ya. Kisaran berapa kira-kira? Ya. Jadi kita itu sekarang punya tiga unit bangunan, tiga unit bangunan. Yang masing-masing unit itu terdiri dari beberapa kelas. Unit 1 itu terdiri dari 4 kelas. Unit 2 itu 4 kelas? 4 kelas juga. Unit 3 itu ada 2 kelas. Jadi 10 kelas. Kemudian ada satu unit terpisah. Sekarang kita fungsikan sebagai kantor. Kemudian juga ada seperti kamar mandi. Kemudian juga ada 3 saung kecil gitu untuk anak-anak belajar. Itu yang terbangun ya Pak Zul. Iya. Kisaran. Lebih juga setengah setengah eman ya. Masya Allah. Iya. Ini memang di dalam kehidupan ini memang artinya memang sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, membangun generasi ke depan ini memang amal-amal yang akan mengalir pahala luar biasa bagi para agnia yang telah juga dan para ilmuwan yang telah berkontribusi. Ya tentu, dan juga kita mendoakan juga untuk para donatur juga, para yang sudah memberikan support sejauh ini ya. Mereka tentu berkontribusi juga terhadap terhadap kebaikan, terhadap pendidikan ini ya. Gitu. Jadi Anda kata muncul 2 atau 3 ulama besar aja dari sana nanti. Masya Allah. Insya Allah kita mudah-mudahan ada sedikit bagian kita di situ. Masya Allah. Oke, kita jadi dapat gambaran. Saya sebenarnya maksudnya begini. Apa dibalik Pak Anto mendirikan itu semuanya? Mohon maaf ya, kalau untuk itu membisnis uang sebanyak itu tuh dibisniskan luar biasa loh Pak. Artinya kata orang ya. Benar nggak ya? Benar ya? Iya. Tapi apa sih kerisauan Pak Anto terhadap dunia pendidikan? Dukung yang aja lain atau mohon maaf ya bikin sekolah lain yang pada akhirnya juga bikin profit bisnis. Dia tidak serumit itu kan? Kekhawatiran apa yang Pak Anto rasakan bersama tim terhadap anak-anak masa kini dan masa mendatang? Masa anak-anak itu sekali ya Pak. Semua masa kita lalui sekali. Anak-anak sekali, remaja sekali, masa dewasa sekali. Kita hidup sekali kan? Iya, hidup sekali ya. Hidup sekali. Iya. Saya kalau secara pribadi gitu ya,
saya ingin anak-anak itu melewati masa anak-anaknya dengan bahagia, Pak. Waduh. Iya. Ingin anak itu pergi sekolah dengan senang. Oh iya. Makanya sekarang itu kalau bagi orang kan mungkin standar bahagianya beda-beda gitu ya. Oke. Nah, kalau saya itu salah satu yang bahagia itu anak-anak dari ceritanya gitu dari sekolah itu. Dari cerita orang tuanya bangun subuh pagi mandi terus minta diantar segera ke sekolah. Oke. Terus Segera sampai ke sekolah ya. Pulang lebih nggak mau dijemput pulang gitu. Oh, sampai gitu, Pak. Iya. Masya Allah, memang Kemudian- dirindukan sekolahnya ya. Jadi iya sekolah yang dirindukan. Sekolah yang dirindukan. Jadi, namanya anak-anak ya sekolah dasar. iya. Dasar dulu ya Pak Zul. Iya, Sekolah benar, dasar ya. Iya. Pondasi. Pondasi. Betul. Sekolah kalau bagi saya sekolah dasar itu memang harus bahagia. Oke. Anak-anaknya harus bahagia, tidak terbebani dengan kurikulum yang demikian, Iya. tidak stres. Waduh, iya. Memang menyenangkan masa anak-anak itu. Harusnya demikian. Harus demikian ya. Dulu saya ingat waktu di SD pun rasanya pulang sekolah taruh tas gitu, tidak ganti baju atau ganti baju langsung main bola, nanti main apa? maghrib baru pulang. Betul. Atau maghribnya pulang begini. Maghrib itu kalau misalnya kita main sipak tekong. Iya. Macam-macam. Main dore. Itu azan yang membatasi Ya, kan. azan membatasi. Atau kalau enggak amak sudah datang, Iya, amak memanggil kan. Betul. Lagi panggil amak pulang. Hanya itu yang membatasi. Iya. Jadi keceriaan masa anak-anak kita dulu, anak-anak sekarang mungkin yang di kota ya mungkin tidak mendapatkan seperti dulu, mungkin ditambah dengan situasi dunia digital. Iya, ya? betul. Iya. Jadi kita ingin sekolah memang tempat kedua selain rumah yang memang menyenangkan dan nyaman untuk anak-anak. Jadi tempat yang dirindukan ya. Iya, betul. Waduh. Jadi itu secara kalau pribadi ya. Jadi memang sekolah itu memang kalau menurut saya memang harusnya begitu. Artinya sekolah memang sekolah yang disenangi. Karena memang kayak tadi yang merasa tidak ada beban begitu. Iya, betul. Kalau dulu di zaman Pak Anto nggak ada guru masuk, kita SMP misalnya, andai kata nggak ada guru matematika kita sebutnya, Iya. atau guru fisika atau guru yang lain, ketika jam itu dia sakit, pertanyaan saya adalah, Pak Anto bahagia atau bahagia saya. Kalau di SMA itu minta, Bu, bisa nggak jamnya dinaikkan? Pulang cepat gitu. Terus kalau di SMP saya tidak pernah mendapatkan itu. Udah pernah ya? Seingat saya dulu kalau SMP, seingat saya pengalaman pulang cepat di SMP saya itu cuma sekali saja. Sekali saja. Oh iya. Waktu di SMP saya ya. Iya. Cuma sekali waktu itu ada di stasiun itu lembaga pendidikan komputer terbakar gitu di depan sekolah SMP itu terbakar. Akhirnya kami pulang cepat gitu. Cuman itu yang saya ingat. Itu momen bahagia pulang cepat di waktu SMP. SMA lebih banyak kan pulang cepat. Iya betul ya. Tapi hati begitu bahagia ya. Bahagia kemudian ada momen kita bisa cabutnya ke Badorai. Cabutnya ke Singkara. Dulu itu di masa-masa saya SMA itu level cabut itu banyak Pak Zul. Iya. Cabut paling bawah itu Badorai. Badorai itu apa tuh Pak? Badorai yang air terjun yang di Sungai Pua itu. Oh Sungai Pua, oke. Nah, itu level paling bawah tuh. Oh gitu. Badorai. Dia pergi ke Badorai. Cabut Badorai. Ya, Badorai. Itu paling bawah. Oke. Yang kedua itu Malibu Anai. Oke, Malibu Anai. Itu cabut level 2. Yang paling bestnya, yang paling high-nya itu cabut ke Danau Singkara naik kereta api.
Oh, dulu masih ada ya kereta api Kereta api Sejunjo batubara ya? itu, iya. Solo di apa ya? Oh iya benar-benar. Naik di Padang Panjang ya? Padang Panjang, Ah, turun di iya, iya. stasiun Batu Taba. Iya. Nah, terus kita mandi-mandi di Sutara. Nanti jam-jam setengah 3 atau jam setengah 3 kita naik yang dari Sawalunto. Iya, iya, iya. Itu yang paling kerennya itu. Kerennya itu. Tapi sekarang anak SMA sekarang coba tanya. Nggak ada ya? Nggak ada yang cabut. Nggak ada yang berani juga, nggak ada. Mungkin nggak tahu apa nggak berani apa Takut gimana. juga ya. Jadi momen bahasa bahagia kita dulu ya kayak tadi, siapa yang pemberani ya cabut. Akhirnya kan kayak tuh, yang nakal-nakal tuh jadi loh Pak. Iya. Bener nggak? Kalau- Kalau lu manut iya. gitu ya. Kalau kawan-kawan SMA saya yang demikian banyak yang jadi. Bener ya jadi Iya, ya. jadi. Karena akalnya sudah jalan keluar dari zona zaman. Ya karena sebetulnya ketika sebagian orang menganggap dia nakal atau bolos sekolah, Iya. sebetulnya kalau kita lihat dari sisi sekarang Iya. ya, sebetulnya dia mempunyai kecerdasan emosional yang kecerdasan sosialisasi yang baik. Betul. Di mana dia bisa bernegosiasi, Betul, kemudian dia bisa membaca orang, Mengambil keputusan, mengambil resiko, menentukan arah. betul. Iya ya. Kemudian bagaimana mengumpulkan massa. Ya. Dan ini di sekolah alam ternyata itu potensi. Ya, kami melihat itu potensi. Ah, iya. Jadi bagi anak-anak yang bagi anak-anak yang keras kepala, Ya. bagi anak-anak yang tidak mau mengalah, Ya. ingin menang sendiri, kami melihatnya itu potensi. Ini potensi jadi advokat nih nanti. Waduh, Kalau ini tidak besar. baru. Potensi jadi orang-orang yang memang secara mental bisa pasang badan nih. Dia jadi leader ya. Iya. Leader ya. Oh iya betul ya. Bukan follower, jadi tipe follower, leader. Betul. Jadi Oh, iya, kita iya. melihat anak itu dari kacamata Potensi dia. bakatnya ke depan. Oh. Ya. Wah, luar biasa Jadi ya. sebetulnya Jadi tidak ada anak yang nakal dong kalau begitu di sekolah alam. tidak, anak yang nakal tidak ada. Cuman mungkin anak yang usil kali ya. Atau mungkin Usil ya? iya. Sebentar Pak. Saya tidak bisa terbayangkan. Tadi satu lokal berapa orang? Satu kelas itu kalau untuk kelas 6 kalau 1 2 3 sekarang kita maksimal 20 anak. Taruh 20 anak. Gurunya berapa sih Pak? 2. Saya tidak terbayang. Apakah sekolah Bapak di dalam lokal itu tenang-tenang aja? Tidak, Pak. Karena di Ada yang naik begini. Gini ada kali ya? kalau belajar kan kita tidak di ruang kelas, kita tidak ada meja, tidak ada Oh, nggak ada kursi. meja. Jadi mereka goleran di bawah, tidur-tidur, dan belajar. Jadi guru silakan menerangkan. Mereka mau tidur gitu? Karena kan gini, kalau kita lihat tipikal belajar anak itu kan dibagi 3 ya Pak. Ya, pertama Kan satu kan ada tipikal anak yang kinestetis, estetik, kemudian ada yang audio, visual ya. visual. Oh Ya. iya. Jadi jangan kira anak-anak yang tidur, Mereka nggak belajar. karena ini nangkap ya. Oh iya benar. Atau juga ada anak yang kinestetis yang nggak mau diam gitu, nggak mau duduk tenang, Iya. Padahal dia nangkap ya. nangkap dia. Oh iya. Jadi iya. makanya di sebagian besar profil teman-teman, kita menyebutnya teman-teman ya, teman-teman di Sakti itu, sekolah Bukit Tinggi itu, memang banyaknya memang kinestetis. Oh gitu. Iya. Kalau kinestetis berarti dia lebih suka jalan, bergerak. Aktif gitu, aktif. ya. Nah, iya aktif. Jadi kita itu kalau untuk kegiatan hari-harian, kita kalau mulai belajar di kelas itu kita mulai jam 9 Pak Zul. Iya. Jadi anak datang ke sekolah jam 8, kemudian mereka melakukan serangkaian kegiatan aktivitas pagi. Jadi seperti sholat duha, kemudian sholat duha, kemudian ada yang talaki, Oh. kemudian Al-Qur'annya juga nih. iya, ada talaki, kemudian anak-anak mengerjakan worksheet, kemudian mereka menulis jurnal, terus Luar biasa sekolahnya Pak. Nulis jurnal. iya. Apa yang mereka jurnal? Maksud jurnal apa nih? Apa yang sedang mereka jurnal. tulis? Jadi mereka ada buku jurnal. Buku jurnal itu kosong, kertas putih saja. Oke. Mereka biasanya sih anak-anak suka menggambar. Mereka menggambarkan apa yang mereka pikirkan di pagi hari itu? Di pagi hari itu. Oh, oke. Nah, yang lucunya, terkadang kita bisa tahu apa yang terjadi di rumah dari jurnal itu. Iya. Dibikin orang lagi marah. Iya. Ada satu lagi juga pegang sapu, pakai jilbab. Ini pasti. Jadi atau dari tontonannya di YouTube misalnya. Oke. Kita tahu di situ. Jadi Iya. jurnal mereka sudah selesaikan, mereka akan ceritakan di depan kelas. Jurnal ini tentang ini dan tentang ini. Dan kemudian setelah mereka selesai serangkaian kegiatan pagi, nah baru mereka dapat rewardnya free play, bermain di luar, bermain lebih lama. Dan
sebetulnya kegiatan pagi itu punya tujuan mereka bisa memanage waktu dengan baik. Oh, gitu. Bagi teman-teman yang bisa memanage waktu dengan baik, tidak ngobrol, kemudian bisa mengerjakannya dengan tuntas, biasanya waktu mainnya lebih panjang. Tapi bagi anak-anak yang ngobrol, nyambi ini dan itu, waktu mainnya kadang nggak ada atau sempit gitu. Iya. Jadi mereka atur lah mau Mereka main panjang. ngapain dulu. Oke, Jadi oke. di papan tulis sudah dituliskan oleh fasil, oleh guru. Iya. Hari ini pagi ini katanya A, B dan C. Mereka pilih apa yang mereka suka. Oke, saya jadi ngaur lagi Pak, bukan ya, terbayang lagi nih. Berarti mereka nggak perlu bawa pena, yang mereka bawa tuh cangkul, sabit, golok, parang. Jadi isi tas mereka itu Apa sih Pak? Tuh? si tas mereka itu biasanya bekal sih Pak. Oh, bekal. Bekal. Nggak ada bawa sabit dan golok tadi. Enggak Pak. Jadi bekal, kemudian Oke. paling ada jas hujan. Oh, jas hujan. Terus itu sih paling. Kalau buku tidak. Enggak ya? Enggak ada buku ya? Buku di kelas ada. Oh. Kalau buku paket kita tidak memberikan buku paket ya ke siswa. Jadi gini, itu kita berikan keleluasan kepada orang tua. Ya. Jadi kan sekarang itu kalau kita lihat kemajuan zaman sebetulnya kan open source ya. Ya. Sumber belajar bisa dari apa saja dan banyak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Ayah Bunda mau lebih hemat, kita bisa download kan di situs. Oh iya, benar. Situs kementerian kan. Iya. Bisa download dan tidak harus beli gitu. Dan di kita pun memang kalau guru-guru download semua buku di situ. Betul, Jadi maksudnya sarana yang sudah pemerintah sediakan, kenapa tidak kita pakai maksimalkan? aja ya, Iya, betul. Jadi kita pakai itu. Kalau orang tua mau menambah di luar dengan buku-buku terbitan tertentu dipersilahkan. Iya, Tapi dari kita menyarankan silahkan beli ini dan itu gitu ya. Waduh, asik ya. Asik Jadi ya. kapan boleh datang ke sekolah? Iya. Bisa Iya. biar dapat, kalau istilah anak sekarang biar Feel-nya. dapat vibes-nya gitu. Iya, benar ya. Siap Pak, benar ya. Tanya jadi asik nih. Jadi kan terbayang ya, anak yang kinestetis tadi itu jangan disekolahkan di sekolah formal mestinya. Tidak harus. Maksudnya Tidak kalau harus, formal ini yang mana nih kita luruskan? Kita sekolah biasa, artinya sekolah dasar. Kita tidak sebutkan sekolah biasa orang-orang umum iya. lah. Ya kita tidak sebut apa. Karena kan lebih sebenarnya bukan salah ya, tapi sebenarnya lebih dapat ekspresi diri dia di tempat yang kayak gini. Iya betul. Benar nggak? Betul. Jadi Kan kalau di selalu bilang begini loh, lo anak nakal, diam ya, gitu. tidak semua begitu. Tidak bisa ya, tapi Tapi mungkin ada, tapi tidak semua begitu. Jadi Iya. kalau saya luruskan, kalau di sekolah itu kan kalau misalnya secara perizinan itu kan sekolah formal ya. Dia tetap sekolah formal ya. Sekolah formal kita. Artinya di bawah Kemendikbud. Iya, apapun lembaga pendidikan yang ada di Indonesia itu harus di bawah naungan Kemendikbud. Itu sudah Iya. aturan begitu. Kecuali kalau nggak begitu dia legal ya. Sekarang baru mau milih Ilegal. apa nih? Jalurnya ada formal kah atau non formal kah? Nah, kita ambil jalur formal. Hah? Jadi sekolah alam formal Pak? Formal. Nggak ngerti aku. Formal. Jadi- Tapi asik. Berarti belajar bahasa Inggris, matematika juga ada. Jadi Nulis juga ada. Jadi karena kita berada di Indonesia, Hah? berarti kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum nasional di Indonesia. Kurikulum merdeka. Jadi kita pakai kurikulum merdeka. Jadi kurikulum apa yang diterapkan oleh pemerintah itu yang kita pakai. Nah, jadi kalau di sekolah alam itu ada dua Pak Zul. Jadi Apa tuh Pak? kurikulum nasional sebagai tulang punggungnya, jadi Oke, backbone-nya oke. itu ya memang itu yang kita gunakan. Oke. Kemudian ada namanya kurikulum khas sekolah alam. Jadi ada Oh dua. gitu ya. Nah, iya. Oh dapat. Iya, dapat jadi- mereka. Mohon maaf Anto ya. Dalam pikiran saya tadi itu sekolah bukan formal. Bukan formal. Berarti kayak tadi, mohon maaf tadi saya berpikir dia tidak dapat ijazah. Ini sama ya. Sama. Nah, yang apa bedanya? Nah, kalau ada yang bertanya, kalau begitu apa bedanya? Bedanya di metode belajar yang beda. Nah, bisa tidur ya. Salah satunya begitu. Jadi kalau di kami itu metodenya namanya belajar bersama alam. Belajar bersama alam. Ya, jadi- tapi yang dipelajari pokoknya sama. Sama. Kita tetap belajar tentang iya, bunga. iya, Tetap bunga ini kita pelajari. Ini kalau misalnya ini hidup ya bunga ini hidup ya. Yang dipelajari sama. Tapi kita
metode belajarnya kita geser. Oke. Misalnya seperti ini. Kita carilah bunga ini di luar Iya, kelas. iya. Kemudian kita observasi bunga ini. Ini yang sari putih. Betul. Misalnya kalau misalnya berkenan kita cabut bunga itu. Iya. Ini akarnya seperti ini. Oh, gitu. Kemudian kita preteli masing-masing bagiannya. Iya, benang sarinya Ya, ini. dicium misalnya ini wanginya begini. Lebih iya. Jadi seperti itu kira-kira metodenya. Kalau misalnya belajarnya itu kan IPA tuh, kalau IPA lebih gampang. Iya. Misalnya, wah di sini ya banyak capung nih di sekolah misalnya. Pertanda apa ya? Wah berarti di sini sumber airnya masih bagus nih gitu. Oh gitu ya. Teman-teman sekarang kita nangkap capung dulu yuk. Jadi kita nangkap capung. Iya. Dan setelah kita nangkap capung, kita perhatikanlah, diobservasilah capung itu dari sayapnya, bentuk matanya dan segala macam gitu. Kemudian setelah itu capung ini habitatnya di mana ya? Kita carilah setelah itu. Oh ada di sini capung itu. Misalnya ada seperti empang misalnya dekat sekolah. Ke sana kita bawa anak-anak. Oh ternyata di situ ada berudu di situ. Ya anak-anak kan ngambil anak berudu itulah, dibawa di itu observasi lagi. Jadi belajarnya metodenya demikian. Itu yang IPA misalnya. Kalau Asik ya. Kita bisa bayang senyum-senyum kayak gitu kan. Waduh, asik nih. Jadi kalau di sekolah memang anak-anak rata-rata, memang bukan rata-rata, memang anak-anak harus punya baju ganti. Jadi kalau kotor mandi, bawa pulang baju kotornya gantian di sekolah, jadi harus ada baju ganti kalau di sekolah. Saya terbayang sekolah karakter yang dimaksud. Di sini tuh muncul sekali, langsung nampak ya. Ini kan juga bagian dari sekolah alam, juga sekolah karakter sebenarnya kan. Betul. Karena emang kelihatan sekali tuh. Mau maaf ya, kadang-kadang kan kita ini ya begitu kita dia nggak kelihatan karena pandai-pandai dia. Kan anak-anak kan juga pinter ya nutupi aslinya begitu Iya, ya kan. betul. Tapi kalau ini langsung dampak ya. Nampak realnya. Nampak Jadi realnya. kalau di sekolah alam itu sebetulnya kita punya 4 pilar yang kita Apa pilarnya, Pak? tuju. Yang pertama itu memang pilar akhlak. Akhlak. Yang kedua pilar logika. Pilar logika. Pilar logika. Oke. Yang ketiga pilar leadership, kepemimpinan. Yang keempat pilar entrepreneurship, kewirausahaan. Oh, gitu. Jadi 4 pilar. Jadi apapun lembaganya, ini bukan konsensus, kesepahaman kami di jaringan sekolah alam Nusantara gitu. Apapun sebutan sekolahnya, selama bisa mengakomodir 4 pilar ini, maka sudah bisa bergabung dengan jaringan sekolah alam. Oh, dia harus nggak bisa dibikin-bikin aja, harus bikin tergabung. Kalau mau bikin sekolah silakan. Cuman kalau mau bergabung di jaringan. Oh iya, jaringan ya, supaya saling berbagi ya. Ya, berjejaring itu kan berjejaring kan banyak manfaat. Bertukar pikiran ya, bertukar semakin besar ya. Betul, menguatkan. Yang bikin pertama siapa sih, Panto? Sekolah alam. Iya. Jadi kalau sekolah alam itu memang digagas oleh Allahyarham Bang Lendo ya. Marindo. Nama beliau Bang Lendo Novo. Lendo Novo. Nah, beliau itu sebetulnya kalau dari keluarga Pariaman. Oh, orang Ya, Minang ya? Minang. Tapi beliau memang lahir besar di Jakarta. Oke. Nah, jadi beliau itu kalau melihat sejarah hidup beliau, beliau itu adalah lulusan ITB yang vokal ke pemerintah Pak Harto waktu itu. Oh, gitu. Jadi akhirnya karena vokal, kemudian masuk penjara selama 7 bulan waktu itu. Kemudian di penjara beliau kontemplasi lah. Iya. Ya, ini bangsa Merenungkan ini, ya. ini Oke, sebetulnya bangsa ini apa nih yang salah itu. Oh, gitu Akhirnya alurnya. beliau dapat insight gitu ya bahwa Iya. pendidikan adalah salah satu pintunya untuk merubah karakter bangsa gitu. Caranya gimana? Caranya ya seperti bagaimana contoh terbaik Muslim, umat Islam gitu, mendidik para sahabat dan para pengikutnya. Berarti cara terbaik memang cara Rasul mengajarkan para sahabat, cara bagaimana Allah mendesainkan jalur perjuangan Rasul gitu. Jadi makanya di sekolah alam itu ada magang di usia 8 tahun gitu, mulai magang usia 8 karena Rasul pun ketika mulai mengembala di usia 8 tahun.
polanya sampai mendidik ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena kalau Rasul dulu kan mendidik para sahabat kan di bawah pohon kurma. Oh gitu ya. Jadi di alam terbuka Masya Allah. dengan serangkaian pengalaman-pengalaman yang dalam proses dakwah kan. Nah makanya di sekolah alam pun kami pun salah satu metode mendidik pun teman-teman memang di luar kelas, karena porsi kalau secara teori di kami untuk mengajar itu porsinya 70-30, 70 di luar ruangan, di luar kelas, 30% di dalam kelas. Walaupun memang tidak semua pembelajaran yang bisa kita lakukan di luar ruangan gitu. Nah 70% itu yang tadi kita sebut dengan belajar bersama alam tadi. Jadi tahapannya di luar kelas, kalau misalnya tidak mencukupi di luar sekolah, kemudian di luar sekolah, kemudian di skop kecamatan atau dalam kota, kalau misalnya nggak mampu lagi ya lebih luas lagi gitu. Jadi makanya porsinya jadi begitu 70-30. Tapi memang tidak mudah ya, tidak mudah dalam aplikasi, karena di kami itu ada tiga hal penting sebetulnya dalam pendidikan. Satu kualitas guru ya, guru terbaik ya, guru terbaik. Kemudian yang kedua metode terbaik. Okay. Yang ketiga sumber buku bacaan yang bermutu. Nah 3 itu yang penting sebetulnya. Jadi kualitas guru terbaik, metode terbaik. Kemudian yang ketiga adalah buku terbaik. Oke. Berarti Pak, kalau bicara kualitas guru terbaik, tentu juga ada pengayaan untuk guru. Betul. Baik dari pengalaman Pak Anto sendiri atau dari para pakar. Iya. Yang ada. Iya. Berarti guru juga mendapatkan harus ya. Harus, karena kan begini, saya dapat sebuah tagline ya dari seorang guru gitu, dari sebuah pembelajaran yang saya ikuti. Tagline-nya begini, berhenti belajar, berhenti mengajar. Berhenti belajar, berhenti mengajar. Begitulah guru seharusnya. Oh, Masya Allah. Jadi tidak ada kata betul berhenti belajar dari seorang guru ya. Betul, karena secara aplikasi, secara keilmuan tentu berkembang kan, semakin berkembang. Dan guru juga harus mengikuti perkembangan itu. Kalau tidak dianggap kuno oleh siswanya gitu, kalau tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Berarti kalau jadi guru memang tidak boleh berhenti belajar, jangan puas dengan yang ada sekarang gitu, karena mindset bahwa guru tahu segalanya itu sudah tidak waktunya lagi ya. Iya betul. Iya kan, anak-anak sudah lebih advance. Dia bisa cari ilmu pengetahuan apa saja hari ini ya. Betul. Untuk sekarang ya, akses sekarang sangat terbuka untuk betul ya. Jadi polanya memang harus kita cocokkan juga begitu ya. Iya. Kalau dulu guru itu memang ya bagian dari salah satu sumber mayoritas sumber ilmu pengetahuan lah begitu ya. Makanya sekarang itu memang digalakkan itu kampanyenya memang pembelajaran memang berpusat kepada anak, student center kan, bukan teacher center. Student center ya. Iya, karena ciri-ciri sebuah pembelajaran itu berhasil sebetulnya kalau idealnya gitu ya, dengan pendekatan pembelajaran sekarang itu mestinya yang capek bukan gurunya, anaknya mestinya. Kalau gurunya capek dengan pekerjaan itu, dengan dengan pembelajaran, berarti ada yang kurang tepat. Kalau sebentar Pak Anto, kalau semestinya gurunya harus tidak capek, muridnya yang harus capek untuk belajar. Saya ingin minta pendapat Pak Anto begini nih. Di tengah kita bahagianya dengan begitu antusiasnya begitu reward yang diberikan oleh pemerintah terhadap guru dengan adanya sertifikasi, itu membahagiakan. Karena dahulu pekerjaan profesi guru adalah soal angka tidak dihitung. Iya. Tapi Pak Anto, yang bagi saya itu yang agak kurang menarik itu adalah ketika begitu sertifikasi perhatian terhadap guru besar, mestinya kan begitu. Tetapi di sisi yang berbeda, tugas-tugas yang diberikan juga
akan membuat guru kerepotan. Nah, nanti kan bisa kontra. Iya. Kalau seandainya yang mesti capek-capek murid, gurunya mengerjakan tugas-tugas sertifikasinya kan repot. Iya. Komentar bantu gimana nih? Mestinya bagaimana? Mestinya bagaimana? Jadi memang saya luruskan ya. Jadi yang capek itu maksudnya memang di proses pembelajaran ya. Oh, proses ya. Oke. Iya. Nah, dari sisi administrasi memang secara pengaturan yang ada sekarang memang teman-teman guru masih harus menyelesaikan beberapa hal secara dokumen gitu. Nah, tapi ini pribadi ya Pak Zul. Apa yang dikerjakan itu, yang teman-teman guru itu sibuk dengan administrasi dan sebagainya. Iya. Dulu ketika saya di 2007 gitu, itu memang apa yang sekarang itu guru-guru kita sibuk dengan proses administrasi gitu, membuat lesson plan namanya, atau membuat lembar kerja dan segalanya itu dulu juga saya lewati. Tapi karena mungkin konteks lembaganya mungkin bukan lembaga mungkin karena lembaganya sekolah swasta gitu. Dan itu sudah menjadi sebuah ritme pekerjaan. Lama-kelamaan saya bisa menyesuaikan dengan standar yang diminta saat itu, yang memang yang ditemukan sekarang. Jadi misalnya seperti bikin perencanaannya harus demikian standarnya, lembar kerjanya juga demikian standarnya. Iya. Kemudian perform kita mengajar juga demikian. Dan saya bisa melewati itu walaupun memang banyak tantangannya, tapi saya melihatnya itu sebagai tempaan ya setelah saya tidak di sana. Oke, jadi kebiasaan ya. Iya, jadi saya sudah punya standar diri pekerjaan ya. gitu. Nah, kalau untuk sekarang sebetulnya kalau kita mau menggunakan banyak sumber yang ada, sebetulnya pekerjaan administrasi itu bisa sangat terbantu sekarang Pak Zul, karena sekarang kan setahun belakangan itu kan sudah jamak gitu, sudah banyak orang menggunakan namanya AI ya. Oh iya. ChatGPT misalnya. Ya, betul, kalau misalnya kita bisa menggunakan teknologi ya. Iya, memaksimalkan itu dengan baik. Hal-hal administrasi seperti itu bisa terbantu banyak, dan saya sudah banyak menggunakan itu. Kalau memang tujuannya untuk administrasi ya. Tinggal sekarang ada tidak keinginan untuk itu. Powernya ya, power. Betul. Karena kan gini juga ya, berarti bahkan untuk nulis pun kita ngomong diketikkan. Iya, betul. Bisa langsung kan? Iya. Kalau dulu sedemikian rupanya. Di zaman masih ketik tuh luar biasa. Tantangan lembaga pendidikan sekarang adalah ajarkanlah sesuatu yang Google misalnya atau AI misalnya tidak bisa ajarkan kepada anak-anak. Itu sebetulnya tantangannya. Bagaimana yang tidak bisa diajarkan kan adab tidak bisa diajarkan oleh itu ya. Adab ya, betul. Kemudian ya tauladan, kemudian hikmah misalnya itu tidak bisa diajarkan. Tapi kalau misalnya termasuk cinta nggak bisa diajarkan, karena perlu diajarkan cinta. Benar kan? Anak-anak perlu diajarkan mencintai kan, mencintai Rasulullah, mencintai Tuhan. Benar nggak? Dalam skop luas ya. Oke, jadi demikian kalau menurut saya, kalau dengan kemajuan yang kita rasakan sekarang di bidang teknologi gitu ya. Sebetulnya itu tidak menjadi tantangan, cuman bisa kita siasati sebetulnya. Oke. Siap. Balik kita ke sini Pak. Kita bicara sebenarnya nih, kalau kita mau tahu. Iya. Panto mendirikan sekolah alam itu, kalau bahasa sederhana tadi saya juga tangkap ada SM Surau Mudo. Saya mencium-cium aroma mirip-mirip kayak misalnya pola lama kayak didikan surau. Pertanyaannya adalah, dari pola yang Bapak terangkan tadi, apakah ada inspirasi dari pola-pola yang seperti itu? Ya. Atau memang bagaimana? Oke, Surau Mudo ya. Iya.
Surau Mudo dua kata, surau dan mudo. Oke, surau dan mudo. Oke, sip. Surau dulu ya. Nah, sebetulnya yang paling penting adalah kita kalau misalnya kita mengikuti dengan kebaruan gitu, tentu bukan hal yang mustahil sebetulnya untuk mengembalikan bagaimana pendidikan surau dahulu ya. Bukan tidak mungkin ya. Tapi tantangannya besar. Oke. Tantangannya besar. Maka kita perlu lihat esensinya. Ya, esensinya Esensinya apa? Oke. Nah, ketika kita belajar, saya memang tidak mendapatkan pendidikan surau. Oke. Nah, tapi dari guru-guru yang saya ikuti, kemudian dari yang saya baca, kemudian dari guru yang memberikan pandangan kepada kami gitu. Salah satunya esensi surau itu adalah bahwa anak-anak yang dulu merasakan pengalaman basurau, mereka pergi menemui gurunya, pergi menemui si petuturnya. Iya. Kemudian di sana dia akan mendengar pembelajaran, mendengar kisah-kisah hidup, kemudian belajar besar dan sebagainya. Jadi intinya bahwa si anak itu yang belajar menemui gurunya. Nah, kalau kita bawa konteksnya sekarang dan itu bicaranya kota, Bukit Tinggi Agam gitu. Kita menganalogikan bahwa Bukit Tinggi dan Agam inilah surau besarnya. Oke. Surau besarnya. Dan anak-anak yang belajar ke surau itu, anak-anak yang mencari tahu dari sumber-sumber informasi di situ. Jadi makanya anak-anak untuk program SM ini memang belajarnya memang dari moving gitu, dari tempat ke tempat lain. Jadi memang mereka belajar dari surau besar. Iya. Surau besar Bukit Tinggi Agam ini yang kemudian itu yang menjadi insight buat mereka. Nah, mudo karena memang mereka masih belia ya. Masih belia, masih muda. Itu masih tahap-tahapan antara anak-anak dan itu ya, anak-anak dan remaja lah begitu kalau bahasa itunya. Tapi memang itu tidak mudah ya membentuk, mengkolaborasikan ya. Iya, mengkondisikan kemudian membentuk karakter sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu karena tsunami itu betul. Kita bukan berada dari gelombang yang biasa ya. Kita bukan pada riak danau. Iya, betul. Dan juga bukan gelombang-gelombang tepi pinggir pantai. Tapi ini gelombang laut lepas. Iya. Dan gadget ini sangat betul kayak tsunami besar ya. Iya, betul. Dan kita masih melihat pola ini. Dengan pola yang kita lakukan sekarang, mereka belajar dari satu titik ke titik lain, menemui tokoh A dan tokoh B, kemudian merangkum intisari apa yang mereka pelajari, kira-kira berdampak tidak bagi mereka, apa dampak bagiku gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, bagi mereka membukakan cakrawala berpikir itu yang kita masih berproses ya gitu. Cakrawala berpikir, kedalaman mencari solusi gitu. Karena kalau untuk sudah level anak-anak sudah level SMP gitu, maka sebetulnya yang kita harus gali itu adalah memang cakrawala berpikir dan kedalaman mencari solusi. Karena mereka kita persiapkan menjadi warga dunia. Kita persiapkan mereka menjadi orang-orang yang akan bergaul dengan banyak orang di masa depan. Maka mereka harus punya banyak input supaya konsep dirinya lebih utuh. Untuk output yang lebih power, harus banyak inputnya lah. Inputnya harus beragam. Iya, beragam ya. Dan kaya dengan input begitu ya. Betul. Sehingga outputnya itu benar-benar sesuai yang diharapkan dunia lah. Dunia lah ya. Iya. Kalau begitu, berarti visi dari sekolah alam ini bukan biasa saja. Visinya jangka panjang sebetulnya. Apa yang ingin jadi, apa yang sedang dituju dari visi yang lembaga ini? Visinya apa sih, Pak? Kalau visi lembaga ya, visi lembaga memang kita ingin menjadikan lembaga ini sebagai tempat bertumbuh. Lembaga tempat bertumbuh. Ya. Okay. Bertumbuh
tempat bertumbuh bagi tentu orang insan-insan yang ada di dalamnya, baik itu dari para gurunya, kemudian dari orang tua, anak-anak, dan juga kami selaku pengelola. Jadi mari kita sama-sama menjadikan bahwa lembaga sekolah ini menjadi laboratorium besar kita bersama untuk bereksperimen gitu, mencoba hal-hal baru yang memang dalam rangka, dalam frame, dalam konteks ini memang sebagai ikhtiar kita untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk peradaban. Oh gitu. Jadi makanya di kami, betul, kalau untuk teman-teman guru pun gitu, kami memang memberikan ruang untuk teman-teman bisa tumbuh melihat potensinya. Makanya kita sedang dalam tahapan buat beberapa teman-teman yang sudah terlihat potensinya dan masa baktinya sudah sekian tahun gitu sesuai yang kita tentukan. Kita mau mencari pola nih, kira-kira teman-teman yang sudah punya kekuatan ini apa sih yang perlu nextnya disiapkan untuk mereka. Jadi sehingga pilar leadershipnya dan pilar entrepreneurshipnya yang kita gaungkan ke anak-anak juga kepada guru-guru juga kita coba bantu support gitu, apa yang kira-kira bisa untuk itu, sehingga garis besarnya kontribusi terhadap peradaban itu memang betul-betul bisa kita wujudkan capai. Ya, betul. Berarti sekolah alam ini juga artinya begini nih, sekolah alam ini basicnya apa? Tetapi ternyata kalau kita perhatikan dari keterangan ingin membangun peradaban, jadi sekolah alam yang ada di kota yang dia juga berbasis berbasis Islam sebenarnya yang. Iya. Ini ya, tadi kan ada kalimat surau, ada berbasis Islam, kan kayak gini nih, bagi yang belum tahu kan, ternyata ini alurnya kemana, kan bisa saja kan, ternyata kalau dari keterangan tadi itu, apalagi mereka bagaimana penerapan sholatnya, ikhtiarnya, itu kan luar biasa. Hafalan Quran juga tadi ya, pelajaran Al-Quran. Iya, jadi kalau untuk Al-Quran, jadi begini, kalau kami yang ambil pola di sekolah alam adalah ini berdasarkan masukan dari guru ya, dari guru kami, guru mengaji kami gitu. Jadi menurut beliau bahwa karena beliau juga pengasuh di pondok ya, pengasuh di pondok. Kalau dari beliau ada beberapa temuan anak-anak yang sudah di level SMP gitu, yang di pondok secara makhrajnya kurang tepat. Dan itu menjadi PR bagi di pondok untuk memperbaiki kembali, sementara mereka sudah hafalannya sudah lebih bagus, hafalannya sudah lebih jauh gitu ya. Tapi merapikannya lagi, membetulkannya agak jadi PR. Kemudian beliau menyarankan bagaimana kalau misalnya pola pembelajaran Al-Qur'an dan mengajinya itu memang mungkin tidak secepat di lembaga lain gitu, tapi bertahap, tapi mudah-mudahan ketika ini bertahap yang tadi bisa kita minimalisir. Jadi makanya di kita emang selesaikan dulu program talaki, selesai program talaki baru kemudian mereka ke Al-Qur'an. Ke Al-Qur'an mereka bisa kalau sudah Al-Qur'an mereka harus mereka menyelesaikan mengaji 30 juz. Baru kemudian kita khatam. Oh gitu. Jadi kita kalau sudah selesai mengaji 30 juz baru kemudian khatam. Kemudian baru sambil itu baru kita tahfiz dilakukan. Betul. Jadi merapihkan, jadi agak pelan memang, agak bersabar kita. Tapi pasti ya. Mudah-mudahan yang tadi itu bisa kita kurangkan. Jadi oke, kita sepakat dengan itu karena tentu hal-hal demikian kalau bisa kita kurangi, itu lebih baik kita kurangi. Oke. Wah, luar biasa nih. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau ditanya Pak Anto generasi seperti apa yang Pak Anto harapkan bersama teman-teman yang keluar nanti dari sekolah anak? Ini kan bicara narasi ya, maksudnya bicara yang harapan kita. Seperti apa sih generasi yang Pak Anto harapkan keluar untuk pembangunan karakter seperti apa sih? Kalau generasi berarti kita biasanya jangka panjang ya. Jangka panjang, oke. Jangka panjang.
kalau bicara gerakan sekolah alam tahun ini baru 25 tahun kalau untuk sekolah alam. Seluruh Indonesia ya? Iya, betul. Oke. Dimulai dari tahun 98 sudah 25 tahun. Berarti kalau ini kan bicara generasi ya, generasi. Nah, kalau di sekolah alam sendiri memang secara narasi yang kita sama-sama sepakati bahwa anak-anak ini tentu keinginannya bisa menjadi khalifatul fil ard ya. Masya Allah. Oke. Dengan segala kompetensi kecakapan yang dia miliki gitu. Walaupun memang ya seperti kita tahu memang tidak semua orang mungkin bisa dianugerahi kemampuan untuk memimpin. Tapi paling tidak bisa memimpin untuk dirinya sendiri. Nah, jika pemimpin-pemimpin ini sudah kita bekali dengan sudah menyadari apa potensi terbaiknya, kemudian mereka bisa tentu bisa mencari nafkah sesuai dengan apa yang dia senangi, kemudian apa yang dia menjadi hebat di situ, dan terus mereka bisa berkiprah, berkarya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Saya pikir satu dari sekian banyak masalah peradaban sudah teratasi. Jadi paling tidak dia bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarga terdekatnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi skop yang lebih luas. Jadi demikian mungkin jangka panjangnya demikian Pak Zul. Jadi memang membangun generasi ya. Oke, berarti kalau sebaliknya ancaman seperti apa? Kan kita berada di gelombang luar biasa nih. Iya. Kekhawatiran seperti apa sih terhadap generasi Pak Anto hari ini? Yang dikhawatirkan, yang sangat dikhawatirkan terhadap tentu yang paling utama ya, tentu tentang tauhid ya. Tauhid ya. Ya. Oke. Tapi jika kita melihatnya secara ideal gitu, secara wajar, bahwa sebetulnya tanggung jawab utama pendidikan tetap berada di orang tua, kemudian sekolah sebagai mitra, pembantu ya, mitra yang istilahnya membantu orang tua untuk berada di ruang atau berada di jalur yang memang orang tua tidak bisa support di situ. Ya, betul. Nah, tentu ini akan jadi kolaborasi, ya, jadi sinergi yang baik. Betul. Tapi kalau seandainya pandangannya adalah kami menitipkan anak-anak ke lembaga ini, tolong disiapkan, tolong dibentuk dan segala macam, kemudian orang tua lepas tangan di situ, tentu tentu tidak fair. Kemudian tentu yang kedua, ada area-area atau zona-zona yang itu di luar wewenang lembaga persekolahan gitu. Yeah. Jadi tentu kata kuncinya tetap di kolaborasi. Kolaborasi ya. Kolaborasi antara guru, orang tua. Dan orang tua. Betul ya. Karena hakikat mendidik itu sebenarnya jatuh di tangan orang tua. Orang tua ya. Ketika nanti pun ditanya, bukan sekolah, bukan guru yang ditanya. Tentu orang tua yang ditanya. Tapi ya tadi itu kata kuncinya mitra. Sejauh apa kemitraan yang bisa terbangun. Kalau di sekolah alam memang dari penerimaan siswa baru pun kunci terpentingnya di wawancara orang tua ya. Kalau ternyata orang tua ternyata mempunyai visi misi sendiri gitu yang memang tidak beririsan sama sekali dengan visi misi sekolah. Dan kemudian kami lihat ada kecenderungan pola-pola kerjasama yang mungkin akan tersendat dalam hubungan 6 tahun gitu. Ya mungkin kita tidak, mohon maaf dulu dari awal ya. Iya, karena peluang gesekannya ada. Betul. Karena hubungan 6 tahun itu bukan waktu yang singkat. Iya. Harus, kalau bahasa kitanya harus jelas-jelas dulu. Harus dipaik-paikkan dulu. Paik-paikan dulu gitu kan. Karena apalagi kayak ini, kok begitu anak saya, kok begitu anak saya. Betul. Tapi memang dari awal deal-dealan kita berarti ya. Deal-dealan. Ini arah kita ke sini. Karena kan kalau di tengah jalan sering ini dibandingkan kita di sekolah ini lalu dibandingkan dengan lain kan tidak masuk begitu ya. Iya. Kalau misalnya ada perkembangan atau ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan orang tua, kita undang orang tuanya ke sekolah untuk diskusi tentang si anak. Nah, kira-kira ke depan bagaimana? Apakah bisa dengan pola demikian? Ada juga orang tua yang mungkin karena kesibukan dan sebagainya tidak bisa support di situ gitu. Betul ya. Iya. Kelihatan Pak.
Ya karena memang tugasnya di situ ya, tugas dari apa namanya tuh dari orang tua memberikan pemahaman tentang sekolah ini. Tapi sejauh ini gimana Pak? Sejauh ini Di dukungan orang tua? juga orang luar biasa. Luar biasa ya, Iya. oke, luar biasa. Kalau dari murid-murid sendiri luar biasa juga ya. Iya, Perkembangan sesuai yang diharapkan enggak Pak? gini. Dari apa dulu? Dari jumlah. Jumlah deh. Jumlah ya. Jadi saya ketika akan sekolah alam ini di awal-awal berdiri dulu, kami itu didatangi oleh guru gitu. Jadi guru yang mendatangi kami. Nah, beliau Ustaz Adriano Rusfi. Oh, Adriano Rusfi dari psikolog itu. Iya, betul. Oh, Nah, jadi paham. jadi- Udah tahu saya kemana alurnya. Ini pendidikan ala surau. Wah, ini tadi yang saya tangkap nih kan. Oh, gitu. Jadi Oke. Dari Ustaz Aat gitu. Ustaz Aat ya. Ustaz Aat. Mm-mm. Jadi Ustaz Aat memberikan ini ke saya. Pak Anto gitu ke saya. Orang Bukit Tinggi itu, Bukit Tinggi Agam ya. Tapi beliau bilangnya orang Bukit Tinggi. Pak Anto, karakter orang Bukit Tinggi itu keras kepala. Jadi Pak Anto siap-siaplah berdarah-darah dalam menegakkan, mendirikan sekolah alam ini. Oke Bang, insyaallah Bang gitu. Manggil Abang kan. Iya. Dan ternyata emang demikian. Karena menurut Bang Aat itu cenderungnya wait and see, lihat dulu, Oh iya. lihat dulu, kemudian baru kemudian ikut di situ. Nah, beliau memberikan ilustrasi contoh waktu itu ada SMA waktu zaman Belanda ya, ada SMA 2 gitu, SMA Quick School ya, sama Rajo gitu. Kalau jadi yang ramai malah dari Agam kata beliau. Jadi yang ramai malah dari Agam. Jadi tipikal anak Bukit Tinggi memang wait and see. Jadi kalau lihat dari durasi sampai sekarang 7 tahun, kalau untuk SD kita baru 100 anak, 101. 7 tahun ya, 7 tahun. Kita bandingkan dengan sekolah format lain 7 tahun mungkin sudah lebih dari itu. Mungkin 2 kali lipatnya mungkin atau lebih dari itu. Tapi benar-benar ke kualitas tadi ya. Kualitas. Pendekatan pembelajaran sih sebetulnya. Metode belajar yang kita tawarkan sebetulnya. Kalau boleh tahu lagi Pak sih, istilahnya kalau satu dari hal yang sebenarnya mau jadi yang diunggulkan dari sekolah alam, tentang apa sih Pak? Ini ada sekolah nih. Iya. Ini ada sekolah. Kalau dicabut salah satu yang boleh Bapak pilih satu, kira-kira kata apa tentang sekolah alam yang ada di posisi itu? Bahagia. Wow. Anaknya bahagia tidak? Yes, paham. Dan memang mendidik akhlak itu memang kayak tadi ya. Kalau dia dimarahi pun kalau hatinya senang. Ya, itu metode kan. Metode cara masuk betul kan. ya. Tapi memang artinya tawaran Anda anak-anak sekolah di sekolah alam, jaminan kami Anda tuh bahagia. Kami berusaha untuk itu. Iya, tapi kira-kira bukan tapi mohon diartikan bahagia tapi tidak ada aturan ya. Betul. Tidak. Artinya dibandingkan dengan pola ini, satu tawaran soal nanti variabel bahagia kan macam-macam terjemahannya. Tapi adapun itu adalah ketika di sekolah alam muridnya bahagia, orang tuanya bahagia, begitu ya. Harapannya begitu ya. Walaupun memang tentu 1-2 tentu ada 1-2 kita juga harus akui, kita harus fair juga. Tidak semua bisa kita bahasa kutip ya puaskan gitu. Oh iya betul. Nah, tapi kita punya niat yang kuat bahwa pembelajaran yang kita hadirkan ke anak-anak memang sedapat mungkin bahagia untuk anak-anak. Tapi Pak yakin ke depan akan muncul generasi-generasi leader-leader hebat yang memang mereka tuh generasi yang memberikan kebahagiaan untuk orang lain dari sekolah. Insya Allah ya. Insya Allah. Baik, luar biasa nih. Insya Allah.
Baik sahabat, iya sebentar nih. Kalau kerumitan-kerumitan yang hari ini yang paling dirasakan, insya Allah tidak terlalu berat ya. Kerumitan yang mungkin yang Pak Anto rasakan apa sih? Kerumitan dalam hal apa dulu? Tantangan. Ya, pokoknya sesuatu yang ini kendala yang paling dirasakan yang mungkin apa ya? Bisa orang juga mengambil kesempatan untuk beramal di situ. Apa sih, ada enggak kira-kira? Kan kayak gini nih, mimpinya membangun peradaban. Betul. Ada orang yang sebenarnya seimpian dengan Pak Anto dan teman-teman. Iya. Begitu ya. Dia ingin ikut, tapi mungkin cara ikutnya macam-macam. Iya. Begitu ya. Kira-kira apa sih yang sedang dirasakan oleh tantangan apa sih dirasakan itu Kak Alam? Tantangan yang terlihat apa tidak terlihat? Yang terlihat deh. Yang terlihat dan yang urgent lah, yang urgent. Oke. Kalau yang terlihat tentu kita berkeinginan kuat gitu ya. Kami selaku pengelola, kemudian juga komite sekolah gitu, tentu berkeinginan kuat bahwa sekolah alam ini banyak anak-anak yang dapat merasakan manfaatnya, dapat menikmati aksesnya gitu. Kemudian juga beberapa orang jadi orang tua pun juga dibukakan dengan cara pandang baru tentang pendidikan dan juga pengasuhan. Kalau tantangan sekarang tentu seiring berjalannya waktu, tentu alhamdulillah sekolah alam jumlah siswa semakin bertambah, walaupun memang bertahap gitu ya. Kemudian juga jumlah fasilitator kita, jumlah SDM juga demikian. Untuk sekarang memang yang dirasakan dulu yang awalnya lahan 2000 meter persegi dengan 2 bangunan itu terasa luas. Sekarang mulai sempit. Anak-anak sudah tempat bermainnya agak mulai ini ya, sudah tidak. Iya, suka padat ya, agak padat ya. Karena kalau bagi kami memang tempat bermain anak-anak, lapangan atau buat mereka berlari dan memanjat gitu. Iya. Buat mereka main kotor-kotoran itu penting. Ya. Kalau ke depan memang kita ingin bahwa sekolah ini secara fasilitas tentu lebih baik lah. Secara fasilitas, kemudian sarana yang bisa kita bangun, karena kita menyampaikan bahwa sekolah alam ini kan sekolah bertumbuh ya. Jadi karena memang kita bertumbuh dan memang mengandalkan gotong royong gitu. Jadi yang terbangun pun sebetulnya bukan dalam situasi finish, sebetulnya masih banyak hal-hal lain yang perlu kita bangun, kita adakan. Banyak hal-hal lain yang perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Nah, hal-hal demikian memang kita membuka pintu untuk siapa saja pemerhati pendidikan itu yang bisa support di situ. Karena ini amal soleh. Karena memang untuk istilahnya memang butuh orang sekampung untuk bisa mendidik anak-anak, kan memang butuh orang sekampung. Untuk mendidik satu orang anak butuh orang sekampung. Butuh orang sekampung ya. Tidak bisa sendiri. Ya Allah, ini pola lama banget ini ya, benar. Bukan superhero ya, bukan yang punya banyak kekuatan support yang bisa mengkop semua gitu. Jadi memang butuh support dari banyak orang gitu. Kalau seandainya ada orang yang ada lahannya datar, kemudian 4.000 hektar, 5.000 hektar, 4.000 meter. Hektar nih, meter. 4.000 meter atau 1 hektar. Ya. Kalau dikasih, ditolak atau diterima, Pak? Kalau pertanyaan dibalik kok. Pintar kalau orang pendidikan ini ya. Kalau saya, Pak, pasti itu, Pak. Pasti apa kira-kira? Ya pasti kalau demikian itu akan banyak yang bisa kita lakukan di situ, karena tapi ini luar biasa nih untuk generasi masa depan, kemudian juga membangun peradaban anak negeri. Semoga benar-benar dapat tercerahkan menjadi generasi emas masa mendatang ya. Amin, insyaallah. Karena ya. Kita sebetulnya berutang kepada mereka kan. Betul. Kepada mereka lah kita titipkan amal-amal soleh. Iya.
agama ini, negeri ini semua kita ke mereka. Kalau kita tidak bangun pondasi kuat mereka hari ini, Ya. maka tunggu kehancuran negeri ini di masa mendatang. Wah, kayaknya aja kan. Sahabat, ya artinya memang siapapun penggerak kebaikan kita harus sama-samakan. Aspen memang di jembatan peduli anak negeri lah. Apa yang bisa kita jembatani. Sesuai dengan namanya jembatan peduli anak negeri. Kalau ada nanti yang mau ini ya kita jembatani ini gitu ya. Semuanya dikolaborasikan. Karena memang kolaborasi ini juga bagian dari misi kita sih, Pak. Iya. Visi misi kita. Iya. Masya Allah, semoga Karena kalau kita tidak berjamaah maka nggak kuat kita. kita harus berjamaah, kita harus berada dalam saf yang rapat dan teratur. Masya Allah. Oke, Bapak dan Ibu, luar biasa rasanya materi-materi yang beliau sampaikan. Tapi sebelum kita tutup nih Pak Anto, kira-kira closing statement atau beberapa pesan dari untuk para donatur atau untuk para pendidik atau orang tua sih, seperti apa sih? Iya. Closingnya ya. Closingnya seperti apa? Sepertinya sepanjang ini udah banyak closingnya harusnya. Poin-poin bolnya lah itu. Poin-poinnya ya. Oke, poin penting ya. Poin pentingnya mungkin satu, memang untuk pendidikan kita harus melihatnya sebagai sebuah gerakan ya. Pendidikan sebuah gerakan, oke. Karena kalau sudah kita melihatnya sebagai sebuah gerakan, maka semangatnya adalah semangat berkontribusi, sehingga gerakan itu bisa jalan, bisa tetap running gitu, bisa berkelanjutan. Gitu. Karena kalau di pendidikan kita melihatnya dari sisi kalau kita melihatnya dari sisi ini lahan bisnis dan segala macam, maka yakinlah itu tidak akan langgeng gitu ya. Tapi kalau pendidikan kita lihat sebagai sebuah gerakan yang memang bisa memperbaiki generasi ini dengan dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan tumbuh kembang anak gitu. Maka insya Allah ke depan anak-anak yang kita didik itu insya Allah jadi insan-insan terbaik sesuai dengan potensi dan bakat yang sudah Allah instalkan ke dia. Jadi kita melihat ini sebagai sebuah gerakan. Mari kita berperan di bidang kita masing-masing, sehingga kolaborasi antara kita gitu, baik itu di perannya masing-masing itu bisa kompak, bisa padu, sehingga tujuan mimpi besar kita bahwa ini gerakan ini membangun peradaban, mudah-mudahan bisa Allah mudahkan, Allah kuatkan, dan kita semua tentu insya Allah catat sebagai sebuah amal jariah yang kita bisa turunkan ke anak cucu kita di kemudian hari. Masya Allah. Oke. Masih ada lagi, Manto? Cukup itu. Baik, luar biasa sekali sahabat. Dari pemaparan dari materi kita hari ini, ternyata sekolah alam baru kita paham apa itu sekolah alam, dan ternyata juga sekolah alam itu adalah sekolah formal dari sekolah alam yang posisinya di Bukit Tinggi, mungkin satu-satunya di Bukit Tinggi ya, Panto ya? Kalau Bukit Tinggi ya? Ya, satu-satunya Bukit Tinggi. Kalau di Agam ada satu di Sungai Jani. Sungai Jani ya. Tapi ini luar biasa, sukses buat para penggerak generasi masa mendatang. Kami mendoakan Pak Anto bersama tim sehat dan sukses selalu, serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mungkin kita tutup dulu inspirasi ini dengan saya Zulfa Miadi. Saya Ruza Febrianto, biasa dipanggil Danto. Mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.